Terima kasih kepada Ibu Delma yang sudah memperjuangkan. Mudah-mudahan pembacaan sholawat tadi itu berkah dan kebaikan terus bermanfaat kita semua. Amin, amin ya Allah. Kemudian acara selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Umi Maina. Kepada Umi, kami silakan. Terima kasih. Bude maju Bude. Biar masuk RCTI Bude. RCTI memang oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi liridha'illahi ta'ala wa inayatihi wa bisyafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa talabi syifa wa siha wal afiyah wassalam wal barakah wa ziyadat al mahabbah wal maghfirah wa qawul hajat al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal
asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim iftah lana futuhal arifin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Ketua Taklim, Ibu Hajar, dan para pengurus, juga ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Munawwarah Perumahan Jupiter yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga semuanya senantiasa Allah berikan kesehatan jasmani dan rohani, kesehatan lahir dan batin, bahagia juga lahir dan batinnya, panjang usia dalam limpahan berkah Allah, dimudahkan segala urusan-urusannya oleh Allah, baik urusan dunia sampai urusan akhirat kelak. Mudah-mudahan semuanya senantiasa Allah karuniakan rumah tangga yang penuh barokah, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, anak keturunannya sholih dan sholihah. Allah luaskan rezekinya yang halal berkah berlimpah untuk bekal ibadah. Insya Allah semua yang hadir Allah mudahkan pergi ke Mekah dan ke Madinah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Insya Allah kelak pada waktunya tiba kita semuanya mendapatkan tiket husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puja puji beserta syukur marilah senantiasa setiap saat kita sanjungkan kehadirat Allah Rabbul Izzat yang Maha Ghaffur, karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khairul du'a alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah ucapan alhamdulillah. Lagi bahagia alhamdulillah, lagi sedih alhamdulillah, lagi lapang alhamdulillah, lagi sempit alhamdulillah, lagi sakit alhamdulillah, lagi sehat alhamdulillah. Karena kalau bagi kita meyakini, mengimani takdir Allah itu semuanya baik, tidak mungkin Allah mendolimi hambanya. Mau sakit, mau sehat, mau lapang, mau sempit, mau bahagia, mau sedih, selama kita meyakini ini kebaikan, ini pasti membawa hikmah, pasti akan tenang dalam menjalaninya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada panutan alam, kekasih tercinta, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabatnya, keluarganya, tabi'in tabi'atnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua manusia, semua wanita, karena kita mama, kita wanita, kita perempuan, pasti mendambakan, pasti bercita-cita ingin bahagia hidup di dunia, dan begitu pula ingin bahagia hidup di akhirat. Betul apa betul? Sebagaimana doa yang paling hafal kita baca setiap saat, doa sapu jagat. Tahu ibu doa sapu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi doa itu merangkum semua kepentingan dunia akhirat kita, merangkum semua kebutuhan lahir batin kita. Cukup dengan membaca doa Rabbana
kriteria seorang wanita calon penghuni surga. Apakah kita ada di dalamnya? Amin ya rabbal alamin. Banyak sekali kriteria manusia, terkhusus wanita calon ahli surga. Karena kalau perempuan masuk surga berarti otomatis jadi bidadari. Terus kata suami ibu begini, lah kalau bidadarinya mamah lagi bosen dong. Masa di dunia mamah, di akhirat mamah lagi? Gak bakal bosen. Di akhirat itu gak ada bosen, gak ada capek, gak ada ngeluh, gak ada lelah. Semuanya serba indah. Jadi kalau di dunia beliau istri solihah, wanita yang taat kepada Allah dan Rasulullah, maka dijamin dia akan masuk surga. Apa di antaranya? Yang pertama, sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Tahu ibu artinya? Tapi ibu manggut-manggut. Mau tahu artinya? Mau tahu banget atau mau tahu bingit? Mau tahu bingit kalau kata anak-anak zaman now. Artinya apa? Barang siapa yang berjalan, meniti jalan ke tempat majelis taklim, ke tempat tolabul ilmi, maka kata Rasul, ini yang menjamin Rasul itu bukan orang sembarangan. Kalau Rasul mustahil bohong, betul tidak? Mustahil Rasul bohong, mustahil Rasul curang, mustahil Rasul hoak. Rasul pasti betul kalau menjamin sesuatu, pasti yakin adanya. Sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah, maka niscaya orang tersebut sedang dimudahkan Allah menjadi penghuni surga. Jadi ibu-ibu yang hadir di majelis taklim ini orang-orang mahal. Jangan salah ya Bu. Kata ibu, yes, aku bukan wanita murahan. Betul, ibu wanita mahal. Kenapa? Karena diberi hidayah, dimudahkan untuk tolabul ilmi. Meski cuaca mendung, dingin. Coba saya mau tanya, jujur tapi gak boleh langsung sore ya Bu. Kalau cuaca begini, enaknya berselimut di kamar atau ngeteh hangat sama gorengan yang viral, yang di depan itu kan gorengan yang viral yang ramai banget, atau pergi ke masjid? Coba jujur dari hati terdalam, mending mana Bu? Mohon kata budak, mending tidur selimutan sambil scroll TikTok, scroll YouTube, lihat berita terbaru. Itu kan menurut nafsu. Nanti pengajian bulan depan juga ada lagi, pengajian Sabtu depan juga ada. Itu menurut nafsu maunya begitu. Tapi Allah yang maha baik, dengan kasih sayangnya Allah berikan hidayah iman di dalam hati. Meski cuaca mendung, cuaca enaknya tiduran, berangkat kita semua kawan-kawan, alhamdulillah. Tapi ini untuk bahan renungan agar kita bersyukur, bukan untuk menghakimi orang lain yang hadir. Jangan begini, saya dong ahli surga. Jangan ya Bu ya, awas jangan. Apalagi menjasmi ibu itu padahal dekat ke masjid nggak hadir, betul-betul tidak mengenal. Nggak boleh ya Bu ya. Ini renungan untuk kita betapa Allah maha baik memberikan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dimudahkan oleh Allah pergi ke majelis taklim. Itu Ibu. Jadi tanda wanita calon bidadari surga, tanda wanita ahli surga diantaranya
dia seneng ngaji, seneng pergi ke tolabul ilmi. Kenapa? Karena ibu dulu pada zaman Siti Fatimah Zahra. Siapa Bu Siti Fatimah? Putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Siti Fatimah itu putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau beliau mau bermanja-manja, ya bisa saja kan. Ayahnya orang terkenal, ayahnya orang hebat, bisa saja seluruh pekerjaan rumahnya nyuruh sama orang lain. Tapi Siti Fatimah tidak mau, dia mengerjakan semuanya dengan tangannya sendiri. Bahkan pernah satu waktu Siti Fatimah lagi menggiling tepung gandum untuk bahan makanan keluarganya. Siti Fatimah mengeluarkan air mata. Siti Fatimah itu manusia juga ibu, perempuan biasa, cuma istimewa, sudah dijamin masuk surga oleh Allah. Maka apa sih yang bisa kita contoh? Mudah-mudahan kita kelak di akhirat berada di barisan Siti Fatimah. Lalu Rasulullah bertanya, ya Ibnati, wahai anak perempuan kesayanganku, ada apakah dirimu? Kenapa engkau bersedih sampai mengeluarkan air mata? Kata Siti Fatimah, ayah, saya capek, saya lelah, bolehkah saya meminta pembantu untuk membantu pekerjaan saya? Lalu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau Rasulullah mau membanjakan, siap ayah dicarikan. Lantas begitu Pak Rasul tidak? Kata Rasul, lelahmu akan berbalas surga yang indah kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap keringatmu Allah catat pahala jihad. Setiap lelahmu menjadi penghapus dosa-dosamu. Sabar wahai anak perempuan kesayanganku. Di dunia memang tempatnya lelah, di dunia memang tempatnya capek, tapi itu tidak akan lama. Engkau akan menerima balasan yang luar biasa indahnya kelak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mendengar suntikan semangat dari Rasulullah SAW, lalu Siti Fatimah menyeka air matanya, semangat lagi, 45 kalau orang Indonesia ya, semangat lagi, bangkit lagi. Lalu yang tadinya sedih jadi sumringah karena sudah mendengar jaminan dari ayahnya kehidupan yang indah luar biasa yang tidak ada akhirnya kelak di dalam surganya Allah. Dulu zaman Siti Fatimah sudah ada mesin cuci belum Bu? Belum. Sudah ada zaman blender? Belum. Sekarang cuci pakai mesin cuci, ngulek pakai blender. Kalau lagi rajin masak, kalau nggak mau masak, goput dong. Tinggal ketok-ketok pintu abang kurir. Jadi alasan apa lagi yang dipakai sehingga tidak bisa sempat mencari ilmu? Allah sudah berikan kemudahan kepada wanita akhir zaman. Kalau sampai belum bisa menyempatkan untuk mencari ilmu, maka na'udzubillahi min dzalik. Makanya ibu-ibu luar biasa, mudah-mudahan kita istiqomah di jalan kebaikan. Allah sudah memberikan begitu banyak kemudahan-kemudahan. Jangan sampai kita terlena dengan kemudahan yang Allah berikan sehingga kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi wanita-wanita calon ahli surga yang terus niat istiqomah, mau majelis taklim, mau sholat silaturahmi sampai akhir hayat kelak kita. Kan kalau dipikir-pikir pergi ke majelis salim itu nggak capek, benar nggak Bu? Capek atau tidak Ibu?
Disuruh duduk, ada yang baca Quran tinggal jawab Allah. Itu kan zikirnya Bu. Mendengar Al-Quran itu kata Allah di dalam Al-Quran, ketika Al-Quran dibacakan dengerin. Dengan mendengarkan ada orang yang membaca Al-Quran, insya Allah kamu menjadi orang-orang yang dirahmat oleh Allah. Lanjut ada yang baca sholawat, kita tinggal ikutin. Capek tidak? Ah enggak. Buktinya ngobrol 4 jam nggak capek. Masa sholawatannya hanya 2 bait capek? Betul. Nanti ada yang isi tausiah, isi pemateri. Ibu mah tinggal duduk. Paham tidak? Paham. Betul. Nanti di akhir sesi habis doaku, Ibu, nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Sudah datangnya mengundang rahmat, jadi ampunan Allah, pulangnya membawa doorpress. Ini doorpress harus orang yang belum dapat, ya, biar kebagian. Jadi yang merasa sudah pernah dapat jangan ngacung nanti ya Bu ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita di majelis ilmu, para malaikat mengaminkan apa yang kita doakan. Jadi kalau mau ke majelis taklim, ketika sedang duduk mendengarkan ceramah, jangan sampai ngobrol, rugi. Malah pakai bergumam dalam hati, gumaman doa. Ibu punya keinginan kan? Punya cita-cita kan? Yang mau umroh, semoga Allah sehatkan, Allah lancarkan ya Bunda ya. Nah, mohon doanya insya Allah bulan depan Bunda sama tetehnya sama kami juga mau berangkat umroh. Mudah-mudahan sehat selamat semuanya. Dan insya Allah jamaah yang lainnya menyusul 2025 jamaah Al-Munawwarah umroh bersama. Amin ya Rabbal alamin. Insya Allah ada ibu haji. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita ngaji jangan diam saja. Gunakan waktu ketika ngaji itu dalam hati berdoa. Apa yang ibu minta? Ya Allah, solehkan suami hamba. Ya Allah, lancarkan urusan keluarga hamba. Ya Allah, jaga anak-anak hamba. Ya Allah, mudahkan urusan hamba. Kenapa harus banyak doa ketika ngaji? Ada malaikat yang Allah ciptakan, tugasnya untuk mengaminkan setiap doa dari orang-orang yang sedang bertolabul ilmi. Ada malaikat yang Allah ciptakan untuk membacakan istighfar bagi hamba-hamba Allah yang sedang bertolabul ilmi. Ini kita duduk kurang lebih ada 2000 orang ya Bu ya, semuanya. Ini makanya saya menghadapnya ke sini, karena menghadap ke sini kosong. Apa ya Bu ya? Allah Maha melihat. Yang penting kualitas bukan kuantitas ya Bu ya. Insya Allah semuanya berkah manfaat. Jadi Ibu, ada malaikat yang Allah ciptakan khusus untuk membacakan istighfar bagi orang yang sedang bertolabul ilmi. Berbahagialah orang yang bertolabul ilmi, dosanya diampunkan, doanya diampunkan malaikat. Alhamdulillah. Itulah satu di antara kriteria calon ahli surga, yaitu wanita atau perempuan atau istri yang ahli bermajelis ilmu. Kenapa? Kalau seorang istri dia sedang berusaha meringankan hisaban suaminya, karena kelak di hadapan Allah, Allah akan memintakan pertanggungjawaban sholat sebagai seorang istri, wudhu kita, sholat kita, puasa kita, haid kita, nifas kita, umroh haji kita, sesuaikah dengan kaidah fikih yang telah dituntunkan oleh para imam yang empat? Siapa yang akan dimintai pertanggungjawabannya? Suami kita. Karena ketika mobil nikah bimahril madhalan, ketika ijab kabul, lahir batin dunia akhirat
kepada seorang suami. Jadi paling romantis yaitu ketika satu rumah tangga pasangannya saling melengkapi. Suami hayang beb lagi cari rezeki di luar, ibu daripada duduk di rumah mending ngaji. Untuk apa? Untuk mendoakan suami, untuk meringankan hisab suami kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Ibu, yang kedua kriteria calon ahli surga adalah wanita yang ahli sedekah. Wanita yang ahli apa Ibu? Sedekah. Ibu-ibu, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan yang kita lakukan adalah sedekah. Jadi kalau sedekah itu sifatnya umum. Mau barang, mau non barang, mau materi, mau non materi itu sedekah. Tapi kalau sedekahnya uang, apa yang dikeluarkannya uang atau wakaf tanah atau ngasih karpet, maka itu jadi infak namanya, infak ya Bu. Tapi kalau sedekah itu umum. Bahkan senyum ini uang kan? Bukan. Terus berbuat baik, perbuatan baik ini materi bukan? Bukan. Tapi itu nilainya sedekah. Pokoknya semua amal kebaikan yang dilakukan karena Allah nilainya jadi sedekah. Makanya ibu, kita ibadah sholat masih jauh dari sempurna, ibadah puasa masih jauh dari sempurna, terus mau ngasih infak juga masih perhitungan. Imbangi amal ibadah kita dengan senang bersedekah. Makanya ibu-ibu, insyaallah tanda rumah tangga yang penuh barokah adalah rumah tangga yang pasangan suami istri saling mengingatkan dalam kebaikan. Apalagi kalau di Batam ini enak ya Bu, ada program Jumat Barokah. Ibu ambil ambil start, jangan sampai ketinggalan. Kenapa? Dengan Jumat Barokah kita raih maghfirah Allah, kita raih rahmat dan barokah Allah. Untuk siapa? Untuk kita, untuk suami kita, dan untuk anak-anak kita. Kalau zaman dulu ada bahasanya tirakat, ya Bu. Sebenarnya tirakat itu kalau dalam bahasa Arabnya torikoh. Torikoh itu jalan meraih pertolongan Allah. Jadi seorang ibu itu harus punya amalan khusus spesial amalan ini untuk mendoakan anaknya. Kalau doa angkat tangan begini atau disujud itu pasti memang harus kita lakukan ya Bu. Dan harus ada amalan khusus. Contoh, ibu sedekah Jumat Barokah, niatkan, ya Allah saya sedekah Jumat Barokah ini untuk kesehatan suami dan anak-anak saya, untuk kebaikan keluarga saya. Itu boleh. Namanya tawasul. Tawasul itu boleh, ada di dalam Al-Qur'annya juga. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, carilah keuntungan kalian dengan adanya wasilah. Sedekah bisa dijadikan wasilah. Anak ini gak mau sholat nih, coba ibu doakan. Selain ibu doakan, sedekah kepada orang yang membutuhkan. Niatkan, ya Allah sedekah ini untuk kesolehan anak saya, untuk kesolehan anak saya. Kalau atau lagi diuji masalah rumah tangga kah, masalah ekonomi kah. Jadi kalau masalah ekonomi bagaimana sedekahnya? Justru ketika kita sempit, kita bisa sedekah, pahalanya lebih besar dari orang yang sedang lapang ketika sedekah. Orang kaya uangnya tabungannya 2 miliar, sedekah 100.000 kecil. Betul tidak? Tapi kalau kita lagi sempit di
hari doang kan Bu. Itu juga alhamdulillah ya Bu. Yang penting gajian. Pokoknya intinya kalau mau bersyukur, kalau mau bahagia syukuri apa yang ada. Betul nggak? Hidup adalah anugerah. Kalau kita lihat terus nikmat orang lain nggak bakalan bahagia. Maka ketika ada orang seperti itu, dia sedang sempit, boro-boro mau ngasih ke orang, di dalam dompet pun tinggal 10.000, tapi dia keluarkan semua dengan mengeluarkannya bulat ketawakalnya kepada Allah, maka posisinya di hadapan Allah lebih banyak pahalanya orang yang sedekah 10.000 daripada tadi orang yang kaya sedekah 100.000. Memang nominalnya beda jauh, 10.000 sama 100.000 besar mana Bu? Besar 100.000. Tapi perjuangan mujahadah dalam hatinya kan bergejolak. Itu orang yang pas-pasan uangnya disedekahin lagi, coba bayangkan. Itu butuh apa ya? Butuh pertimbangan yang luar biasa. Ini kasih jangan, kalau dikasih nanti gak makan. Tapi ini saatnya, ini lagi diuji sama Allah. Bisa nggak ini saya kuat iman ke Allah sama tawakal ke Allah? Kalau orang kaya tadi tabungannya 2 miliar, dikeluarkan 100.000, itu mah gempil, bahkan mungkin menganggapnya adalah ini mah bonus. Nah makanya ibu, dengan adanya Jumat Barokah, tambah lagi dengan sedekah subuh. Meski tidak banyak, yang penting istiqomah. Insya Allah kalau kita sudah istiqomah sedekah subuh, istiqomah sedekah Jumat Barokah, yakin Allah akan senantiasa menaungi keluarga rumah tangga kita dengan pintu keberkahan. Karena kalau masalah sedekah itu amazing, bukan diukurnya bukan dengan matematika dunia, bukan. Karena kalau sedekah itu hanya matematika Allah yang berperan. Begitu Ibu. Jadi 2 saja diantaranya, banyak kriteria, tapi mudah-mudahan yang 2 ini kita bisa mengamalkannya dan kelak kita berada di barisan Siti Fatimah, Siti Khadijah, Siti Maryam, Siti Asia yang sudah dijamin menjadi wanita penghuni surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Yang pertama tadi apa? Istiqomah thalabul ilmi, niatkan mencari ilmu sebagai bakti kepada Allah, sebagai rasa syukur masih diberikan sehat panjang usia. Yang kedua, sedekah. Karena sedekah itu menjauhkan kita dari mara bahaya dan bala bencana dan memadamkan api neraka. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Marilah sama-sama kita berdoa. Sebelum kita berdoa, kita sama-sama membaca istighfar. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin, amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa qadrihi wa miqdarihil 'azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa li zawjina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi
taqabbalallahu minkum. Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir sesi pertanyaan, yang bisa jawab dapat hadiah 3 ya, itu 3 ya. Nomor 1, sebutkan 4 wanita yang sudah dijamin masuk surga. Siti Maryam, Khadijah, Fatimah, Asia. Masya Allah, tabarakallah. Silakan diambil, Nenek Barokallah. Biar milih. Mudah-mudahan dapat tiket umroh. Oh, ada ibu ketua, ibu pengurus. 2, ketika kita bersodakoh, meniatkan sodakoh untuk kebaikan suami kah, anak-anak kita kah, keluarga kah, maka dalam bahasa Al-Qur'annya disebut apa itu namanya? Tawasul. Silakan. Alhamdulillah, barakallah. Mudah-mudahan kita menjadi ahli-ahli tawasul, meraih pertolongan Allah lewat amal soleh. Yang ketiga, sebutkan 2 di antara kriteria calon penghuni surga, tidak dari surganya Allah. Coba, silakan. Istiqomah bertolabul ilmi, dan 2 istiqomah bersedekah.